Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bu. Ya, pagi yang cerah ini gimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pada pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bisa dipandu sama ketua kelas. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengawali pembelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Windy. Terima kasih Agung. Ya, Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen nih kehadiran kepada semua siswa. Apakah sudah hadir? Bagaimana ketua kelas? Apakah temannya Iya, ada yang sakit? Iya, Ibu. Tadi saya sudah melihat kehadirannya. Ternyata alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah udah hadir semua. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya anak-anak. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Sebentar. Nah. Adapun kompetisi dasar dari pembelahan sel yang pertama itu terkait pada KD 3.4, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Adapun program kreatifnya yaitu terdapat pada KD 4.1, yaitu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Next. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dan menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Jadi nanti Ibu harap di dalam pembelajaran selanjutnya ataupun hari ini supaya anak-anak lebih semangat ya dalam belajar biologi. Adapun materi pokok pada pertemuan hari ini itu akan pembelahan sel ini akan dibagi dua nih. Dalam pertemuan yang pertama yaitu membahas mitosis, meiosis, dan penugasan LKPD. Lalu pertemuan yang kedua yaitu membahas tentang siklus sel, gametosis, dan kita akan melakukan ulangan harian. Nah, sebelum Ibu lanjut nih kepada materi selanjutnya tentang pembelahan sel, Ibu mau tanya nih, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel. Siapakah yang bisa menjawab atau menjelaskan apa itu sel? Saya, Bu. Boleh, silakan Aifa. Jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil gitu dari organisme hidup. Nah, sel ini dikelilingi oleh selaput atau membran nih yang membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan terdapat bagian-bagian pendukung seperti mitokondria, DNA, sitosol dan lain-lain, Bu. Ibu, maaf masih di mute. Terima kasih, Alivia. Nah, tadi ya udah dijelaskan oleh
Haifa bahwa di situ sel itu memiliki banyak bagian-bagian seperti kromosom, RNA, DNA, dan mitokondria, dan sebagainya. Nah, di dalam sel itu perlu melakukan perkembangbiakan atau reproduksi, yaitu yang dinamakan oleh pembelahan sel. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut nih, siapa yang bisa menjelaskan tentang pembelahan sel? Saya, Bu. Iya, silakan Olive. Menurut saya, pembelahan sel merupakan proses reproduksi yang dilakukan oleh sel yang mana sel tersebut akan membelah menjadi 2 atau lebih dari itu, Bu. Iya, benar banget yang dikatakan Olive akan mendapatkan untuk Olive dan juga Haifa ya tadi yang menjawab akan mendapatkan poin 100 nih untuk meningkatkan hasil ujian kompetensi nantinya. Benar banget yang udah dijelaskan oleh teman kalian bahwa pembelahan sel itu adalah proses suatu sel untuk melakukan reproduksi, yaitu dengan cara memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Nah, apa sih tujuan dari pembelahan sel? Nah, tujuan dari pembelahan sel itu yaitu sebagai regenerasi sel-sel yang sudah rusak dan mati, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, membantu proses perkembangbiakan, yaitu reproduksi, dan variasi individu baru. Jadi nggak mungkin nih hanya satu sel saja di dalam tubuh kita, tapi ada banyak beribu-ribu, beratus-ratusan juta sel gitu ya, ada di dalam tubuh kita. Ada itu melakukan regenerasi dengan adanya pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini itu terbagi menjadi 3, amitosis, mitosis, dan meiosis. Ibu, nah yang pertama itu tentang pembelahan sel berupa amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau yang disebut dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan amitosis ini membelah menjadi 2 sel yang sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Jadi setiap individu dan juga anakannya itu pasti memiliki materi genetik yang sama. Adapun proses dari pembelahan amitosis ini yaitu itu yang pertama adanya replikasi DNA dari indukannya. Dari indukannya yaitu melalui replikasi DNA yang mengalami elongasi, itu perpanjangan atau pemisahan gitu. Adanya proses duplikasi kromosom yang ada di dalam induknya. Kemudian dalam kromosom ini dan juga membran atau dinding sel ini akan membelah yang mana dinding sel dan membrannya itu akan membelah menjadi dua bagian, sehingga satu dinding sel dan terdapat inti kromosomnya, masing-masing akan terdapat inti kromosomnya. Kemudian yang pada pembelahan yang terakhir yaitu akan terpisah menjadi 2 sel dan menjadi sel yang baru. Bisa dilihat pada gambar. Nah, terjadi proses pembelahan amitosis ini itu terjadi pada organisme bersel satu seperti prokariot, misalnya seperti bakteri, eukariot, protozoa, dan juga mikroalga. Nah, next. Selanjutnya yaitu proses pembelahan secara mitosis. Nah, mitosis ini itu terjadi pada sel somatik. Nah, sel somatik itu apa, Bu? Nah, sel somatik adalah sel tubuh yang ada di tubuh kita. Gitu, baik itu sel ada di pipi, di tangan, lalu di kaki, di perut. Nah, itu mengalami pembelahan sel secara mitosis. Nah, mitosis ini terjadi pada jaringan meristem jika pada tumbuhan. Adapun hasil dari mitosis, pembelahan mitosis, itu akan menghasilkan 2 anakan yang memiliki susunan genetika yang sama dengan indukannya. Jadi misal indukannya itu memiliki kromosom 2N, ya kan?
maka dia akan membelah menjadi 2 dan masing-masing anakannya itu juga akan memiliki sifat yang sama, yaitu 2N. Sehingga disebut kromosom di dalam sel anakannya yaitu diploid. Adapun mitosis ini itu terjadi dari 4 tahap. Nah, ini sebagai mempermudah kalian dalam menghafal, yaitu ada PMAT. Yang pertama ada profase. Nah, proses dari profase ini adalah memasuki proses yang mana kromatinya sebentar ya anak-anak. Nah, proses dari kromatinnya ini itu akan mengalami kondensasi membentuk kromosom, yang mana kromosom ini cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Nah, adapun tiap kromosomnya itu akan terdiri atas 2 kromatid. Nah, kromatid itu yang berwarna ungu, ya, berwarna ungu yang lebih terang, itu namanya kromatid. Nah, adapun tiap kromosom itu akan terdiri dari 2 kromatid yang mana akan dihubungkan oleh sentromer. Sentromer adalah bagian tengah dari dari kromosom tersebut yang membedakan antara kromosom sebelah kiri dengan kromosom sebelah kanan. Lalu pada proses yang kedua yaitu ada metafase. Nah, metafase adalah proses yang mana di situ kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, ini merupakan bidang ekuatornya yang memiliki seperti jari-jari itu merupakan bidang ekuatornya. Nah, adapun kromosom itu adalah yang warna ungu itu. Nah, itu akan berjejer pada proses metafase akan berjejer pada bidang ekuator dengan dengan tepat di tengah-tengahnya, ya kan? Lalu kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam proses anafase. Nah, di dalam proses anafase ini, kromatid saudara dari setiap pasangan akan memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Misal, yaitu ini, itu kan merupakan ini itu kan satu kromosom yang berpasangan. Nah, dia akan membelah menjadi 2 dan akan menuju ke kutub yang berlawanan. Yang satu ke arah utara, yang satunya lagi akan ke arah selatan. Tuh. Lalu selanjutnya adalah proses dari telofase. Nah, proses telofase ini adalah proses yang mana membran inti mulai kembali bergabung karena sudah membelah menjadi 2, maka di situ membran inti akan menggabung menjadi 1 dan kromosom mulai merenggang sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini itu bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Atau ada yang kurang jelas? Mungkin bisa ditanyakan. Saya izin bertanya, Bu. Iya, Dimas, silakan bertanya apa? Ya, Ibu. Tadi kan Ibu sudah, setelah saya mendengarkan gitu ya, Bu, penjelasan dari Ibu mengenai pembelahan amitosis dan mitosis itu kan kurang lebih sepertinya sama gitu ya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih, Bu, perbedaan dari kedua pembelahan tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Masih di mute ya, masih di mute. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi udah benar yang dikatakan oleh Dimas, pertanyaannya tuh cukup menarik, dan Ibu akan beri 100 poin untuk Dimas, lalu Ibu akan memberi 100 poin lagi kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Dimas. Setelah Ibu membahas panjang lebar tentang amitosis dan juga mitosis,
Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Dimas? Ya, saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Hafifa. Jadi menurut saya perbedaan dari pembelahan amitosis dengan mitosis ialah amitosis itu pembelahannya tidak melalui tahapan pembelahan. Sedangkan mitosis melalui tahapan pembelahan, yaitu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Amitosis pembelahannya tidak terdapat formasi kromosomnya, sedangkan mitosis pembelahannya menggunakan kromosom pada inti sel, Bu. Pinter banget yang dikatakan oleh Hafifah, bagus, sudah lengkap, dan Ibu akan beri poin 100 kepada Hafifah. Benar sekali yang dikatakan oleh Hafifah bahwa perbedaan dari amitosis dan juga mitosis itu ada dua. Kan kita ketahui bahwa mereka sama-sama berpisah atau membelah menjadi dua anakan, tapi struktur pembelahannya itulah yang berbeda, yaitu amitosis memiliki langsung pada pembelahannya untuk menghasilkan dua anakan, tapi jika mitosis itu akan melalui tahapan-tahapan pembelahan. Oke, Ibu akan lanjut. Nah, selanjutnya ini tentang pembelahan sel yang ketiga, yaitu proses meiosis. Nah, proses pembelahan meiosis itu terjadi pada sel autoson, yaitu sel kelamin. Jadi bagi perempuan maupun laki-laki itu akan di dalam sel kelaminnya itu akan mengalami pembelahan secara meiosis, khusus hanya untuk sel kelamin saja gitu. Nah, adapun setiap prosesnya akan mengalami pengurangan dalam jumlah kromosomnya gitu. Misal seperti pada meiosis 1 dia akan menjadi 2N, lalu ketika setelah mengalami meiosis 2 dia akan menjadi N gitu. Nah, di antara pembelahan meiosis 1 dengan meiosis 2 itu tidak terdapat tahapan interfase, yaitu tahapan istirahat. Sebelumnya pada tahapan mitosis itu pada selesai pembelahan secara telofase dia akan istirahat untuk melakukan reproduksi kembali, maka dia sebelum melakukan reproduksi kembali maka dia akan beristirahat terlebih dahulu, baru dia akan melakukan pembelahan kembali. Nah, sedangkan pada meiosis pertama ke meiosis kedua itu tidak terdapat tahapan interfase atau tahapan istirahat. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini pada proses meiosis 1 itu sama-sama dalam proses tahapan seperti mitosis. Ya, seperti mitosis yaitu PMAT. Tapi di dalam tahapan meiosis ini terdapat 2 kali proses pembelahan gitu. Adapun pembelahan yang pertama itu hampir mirip gitu ya. Pembelahan pertama ini hampir mirip dengan proses terjadinya pembelahan secara mitosis, yaitu profase, yang mana di situ kromosomnya akan bersiap-siap untuk mengalami pembelahan. Adapun selanjutnya tahapan metafase, maka di situ kromosomnya akan berjejer pada bidang ekuator untuk menuju ke kutub-kutubnya. Adapun tahapan anafase selanjutnya yaitu setiap kromosom akan menuju ke kutub masing-masing kutub gitu. Dan yang terakhir ada tahapan telofase ini. Ya, telofase itu pada meiosis yang pertama dia akan membelah menjadi 2 sel yang mana sifat anakannya itu masih bersifat 2N. Kromosomnya itu masih bersifat 2N. Kemudian masuk ke dalam proses meiosis yang kedua. Nah, pada proses meiosis yang kedua ini hampir sama dengan proses meiosis yang pertama. Tapi dia nantinya akan mengalami pengurangan jumlah kromosomnya gitu. Nah, ini pada proses profase dia akan mulai kromatinnya itu akan mulai persiapan untuk pembelahan sel. Adapun proses metafase, maka di situ akan kromosomnya sudah membelah menjadi 2 dan berada pada bidang ekuator. Dilanjutkan dengan proses anafase, maka di situ kromatidnya
akan menuju kepada kepada ujung kutubnya. Gitu. Dan proses telofase ini sudah menjadi 2 sel anakan. Nah, bisa dihitung ya anak-anak bahwa di dalam proses meiosis ini itu menghasilkan 4 anakan. Nah, setiap anakan itu bersifat haploid, yaitu bersifat N, karena kromosomnya cuma 1. Ibu lanjut. Nah, di dalam penjelasan Ibu tadi, supaya kalian lebih jelas bagaimanakah bentuk atau proses dalam pembelahan sel, maka Ibu akan memberikan video. Nah, disimak baik-baik. Apabila ada hal yang penting ataupun hal yang ingin dicatat, boleh banget buat anak-anak mencatat di buku catatannya ya. Apakah suaranya terdengar? You know what would have really helped me? A side-by-side comparison. And that's what this video is. We assume you already have a background of mitosis and meiosis. If not, take a look at our videos on them. But this video is a side-by-side comparison, presented in a split screen. Mitosis on the left, meiosis on the right. Both of these processes, along with the cytokinesis that follows them to split the cytoplasm, are involved in making a new cell. Recording in progress. Mitosis results in before we start mitosis and meiosis, let's look at what you start with. Your starting cell in both mitosis and meiosis is diploid. Here it is. In biology, there are often vocabulary terms that sound pretty similar. Transcription, translation, mitosis, meiosis. You probably have encountered this. When I was first learning about mitosis and meiosis, I learned of those separately first. Then I tried to figure out who's the same about them. Now, a side-by-side comparison. Not to look at our videos on the mitosis on the left, meiosis on the right. Otherwise known as the fancy term gametes. Before we start mitosis and meiosis, let's look at first. That's including one set of 23 chromosomes from mom and one set of 23 chromosomes from dad, 46 chromosomes total. During interphase, the cell duplicates the chromosomes. When you duplicate 46 chromosomes, you still say there are 46 chromosomes. It's the newly duplicated portion. And meiosis go through these, but meiosis goes through the first one. Therefore, has a number next to each PMAP stage. We're going to show some basic events for each PMAP stage. And this stage comes before the others. The chromosomes are visible when you see them, which means they are hidden. Prophase 1 in meiosis.
happening here too, but the chromosomes are actually going to match up with their homologous species. Homologous means that the chromosomes are approximately the same size and Nah, sebentar. Nah, setelah melihat video itu tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaan mitosis dan juga meiosis? Ibu akan memberikan poin 100 bagi yang bisa menjawab. Adakah yang bisa menjawab? Apakah perbedaan mitosis dan meiosis? Izin menjawab, Bu. Iya, Agung, silakan. Yang pertama itu perbedaannya dari keduanya itu pada pembelahan sel secara mitosis akan menghasilkan dua anakan yang biasa disebut dengan diploid, sedangkan pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, kemudian pada mitosis pembelahan sel hanya mengalami 1 kali tahapan, sedangkan pada meiosis mengalami pembelahan sebanyak 2 kali. Ya. Terima kasih banyak Agung atas jawabannya. Ibu beri 100 poin buat Agung. Nah, benar banget yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, yaitu perbedaan dari mitosis dan meiosis itu tujuannya itu berbeda, sel anakannya, jumlah kromosomnya itu juga berbeda, tempat terjadinya pembelahan itu juga berbeda, dan juga tahapannya itu berbeda dalam setiap pembelahannya. Seperti mitosis ada 1 kali tahapan, sedangkan meiosis itu terdapat 2 kali tahapan. Nah, ini Ibu akan beri tugas kreatif bagi kalian nih. Setelah Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, Ibu akan memberikan tugas kreatif kelompok yang mana dikerjakan secara kelompok. Nah, 1 kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ini bisa dilihat contoh model replikasi pembelahan sel bisa dibuat dari plastisin, bisa dibuat dari styrofoam, apapun alat dan bahannya bisa kalian gunakan apa saja yang bisa membuat replikasi pembelahan sel nanti itu bisa menjadi lebih bagus, lebih variatif sehingga kalian bisa semangat nih dalam belajar pembelahan sel. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Agung. Untuk tugas ini itu dikumpulkannya kapan ya, Bu? Oh iya. Ya, untuk tugas kelompok ini, tugas kreatif kelompok ini, Ibu kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Jadi kalau bisa kan waktunya panjang nih. Jadi kalau bisa dikerjakan semaksimal mungkin, sekreatif mungkin. Oke? Bisa dipahami Agung, anak-anak? Baik, Bu. Baik. Nah, sekian pemateri bahasan dari pembelajaran hari ini dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada yang ditanyakan. Nah, mungkin cukup pembelajaran hari ini dari Ibu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan nanti di Google Classroom atau WhatsApp Group ya, anak-anak. Oke, sekian materi dari Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita membaca doa. Seraya membaca doa, masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.